Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih Injil Markus. Kali ini sudah yang ke-17 tema yang kita angkatkan, dan kita akan berbicara tentang nubuat akhir zaman. Ya, ini adanya di Markus pasal 13 itu ya. Dan di sana ada pertanyaan dari para murid di mana Yesus menjawabnya. Jadi kita harus lihat ada dua hal yang dibahas di sana ya. Mari kita baca dulu Markus pasal 13 ya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, di sini bait Allah, bait suci ya, yang dibangun Herodes itu dipugar lah ya, 46 tahun itu dibangunnya sama Zerubabel ya. Jadi sangat megah sekali ini. Ketika Yesus keluar dari bait suci, bait Elohim, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Ya. Ayat 2, lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ini satu masalah ya. Jadi ayat-ayat berikutnya itu ada pertanyaan lagi. Tapi kalau mengenai nubuat mengenai bait suci yang dibangun oleh Zerubabel dan dipugar oleh Herodes itu, udah jelas Yesus jawab, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Nah, ketika Yesus ucapkan ini, itu sekitar tahun 30 Masehi. Dan kita tahu Jenderal Titus itu tahun 70 Masehi mengepung Yerusalem dan menghancurkan bait suci dan membakarnya. Nah, ketika dia membakarnya, itu emas-emas kan banyak itu. Semua itu hampir dilapisi dengan emas itu kan. Perabot-perabotnya juga itu hancur lah, meleleh lah emasnya itu di antara sela-sela batu itu. Nah, setelah selesai jangka waktu, orang mencongkel-congkel batu-batu itu supaya mencari emas. Jadi karena terus orang mencongkel-congkel sekitar itu, lama-lama memang tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain karena dicongkel-congkel itu untuk cari emas. Maka genaplah nubuat Tuhan Yesus ini. Ya. Ini satu hal. Ya, ini harus dipisahkan ini ya, tahun 70 itu, dan itu tahun 70 Masehi itu bukan hanya bait suci yang dihancurkan, itu bahkan seluruh bangsa Israel itu dibuang langsung habis dari tahun 70 Masehi sampai 1948 Israel baru dapat menjadi negara lah ya, dengan bantuan Inggris waktu itu. Nah, jadi nubuat berikutnya yang kedua, ini yang harus kita memang ini nubuat yang berikutnya ini tidak kelihatan bedanya. Ya, dia sedang menubuatkan yang pembicaraan yang pertama ini mengenai bait suci atau mengenai akhir zaman. Karena di sini ada pertanyaan berikut. Ini muridnya nanya lagi ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Ini bukan pertanyaan yang tadi. Kalau yang tadi itu sebenarnya bukan pertanyaan, dia hanya memberi, ini seorang murid, nggak dibilang siapa ini. Ini seorang muridnya cuma bilang, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, betapa megahnya gedung-gedung itu." Nggak ada pertanyaan di sana. Hanya Yesus langsung memberikan suatu nubuat, pernyataan bahwa tidak ada satu batu terletak di atas batu yang lain, semua akan diruntuhkan. Kemudian di sini Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan Andreas, dia bertanya. Mungkin tentu dia mendengar ya kalimat Yesus itu, tidak ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Nah, kemudian bertanyalah mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi?" Nah, di sini Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas mau tanya kapan itu terjadi itu, yaitu batu di atas
tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, itu kapan? Itu pertanyaannya si Petrus itu dan kawan-kawannya. Kemudian ada lagi pertanyaan berikut. Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Jadi ini yang pertanyaan berikut ini bukan mengenai bait suci lagi, bukan soal bait suci aja. Dia ingin pertanyaannya sampai akhirnya, akhir zaman, kira-kira begitu yang ditanya itu. Maka itu jawab Yesus di sini antara menjelaskan yang bait suci itu juga, karena di sana dijelaskan ya, nanti ada penganiayaan luar biasa, ada orang ngaku-ngaku Mesias dan sebagainya. Tapi Yesus juga menjawab yang akhirnya ini, mentok ketika Yesus datang. Nanti kita akan bahas itu. Makanya pembahasan kita ini harus jelas ya. Karena kalau kita baca dari ayat ke-5 ini ya, maka mulai Yesus berkata kepada mereka itu sampai nanti ke ayat, ini pasal 13 habis semua ya. Itu kadang-kadang Yesus bicara soal bait suci yang Israel itu, yang akan diruntuhkan dengan segala penderitaannya dan orang-orang yang mengaku Mesias dan sebagainya. Dengan ketika dia berbicara akhir zaman di mana kedatangannya akan ada, yang dikatakan di sini tidak seorang pun yang tahu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak. Jadi kadang-kadang dia juga bicara di sini ayat 30, aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Jadi jelas Yesus sudah berbicara soal bait suci. Karena kalau angkatan kita anggaplah tahun 30 tahun ini tahun 70 hanya 40 tahun, masih ada lah di situ angkatan yang apa tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi, artinya kehancuran bait suci itu. Nah, jadi kita harus membahas hal ini dengan memilah ya persoalannya ya, jangan nanti kita langsung dicampur adukan begitu, jangan ya. Pokoknya yang pertama jelas nubuat Yesus mengenai bait suci Israel, dan itu sudah digenapi ya, sudah digenapi. Tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Tapi ada lagi penjelasan mengenai bait suci itu, yaitu di sini dikatakan soal penyesatan, soal memakai namaku, menyesatkan banyak orang, ngaku Mesias ya. Itu juga digenapi, bahkan siksaan ya, penderitaan ya. Dikatakan di sini penderitaan, dikatakan di sini ya, para pembaca hendaklah ayat yang ke-14 ya. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, maka pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Artinya tahun 70 itu loh, waktu Israel di Yerusalem dikepung. Orang yang sedang diperangi dan di atas rumah, jangan dia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Karena begini ya saudara, di tahun 70 itu ketika terjadi pengepungan itu, semua orang Kristen sudah keluar dari Yerusalem, termasuk Rasul Yohanes yang masih hidup tentunya di situ ya. Kan tahun 67 Petrus Paulus sudah mati di bawah Kaisar Nero itu. Jadi memang ini perintah, karena sangat mengerikan siksaan di tahun 70 itu ketika tentara Roma mengepung Yerusalem itu sampai terjadi kelaparan, dan bahkan Jenderal Titus pun sudah tidak bisa lagi mengontrol tentaranya. Dia bahkan diceritakan itu, Josephus ya, saya baca bukunya itu tapi tidak semua selesai. Dia sendiri sampai menangis katanya melihat bagaimana tentara Roma itu begitu beringas, perempuan yang hamil dibelah begitu, gadis-gadis diperkosa semua, orang-orang Yahudi itu laki-lakinya tuh dipaku dalam satu pohon bisa belasan orang, mengerikan sekali. Dan dikatakan di situ itu terjadi siksaan yang dahsyat yang tidak akan, ini dikatakan di sini ya, di ayat 19, sebab pada masa itu, ini berarti tahun 70 Masehi itu, akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Kalau tidak ada terjadi lagi, dunia ini kan masih berputar dalam zaman ini. Berarti yang dimaksud di ayat ini adalah peristiwa siksaan
di mana bait suci itu dihancurkan tahun 70 Masehi, dan itu sudah digenapi. Ya. Karena nanti katanya orang Kristen ini mengaduk-ngaduk antara muncul katanya antikristus di akhir zaman, seorang yang menguasai seluruh dunia dan sebagainya. Itu tunggu dulu ya, jangan kita bicara dulu di sini ya. Hanya di sini tanda-tanda ya yang Tuhan nyatakan ya. Jadi peristiwa bait suci sudah genap. Ya. Di sana sudah terjadi penyiksaan ya. Terjadi orang ngaku-ngaku Mesias ya. Terjadi juga penyiksaan yang luar biasa itu. Kemudian bait suci sudah dihancurkan, nggak ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu lain. Semuanya diruntuhkan, sudah genap. Ya. Sekarang ada satu lagi pertanyaan yang belum di sini dikatakan. Apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Nah, ini pertanyaannya jauh dia. Yaitu bicara soal kedatangan Tuhan. Nah, makanya kita bicara dulu soal kedatangan Tuhan. Karena mengenai kedatangan Tuhan ini juga banyak konsep-konsep orang Kristen dalam dunia kekristenan ini sudah tidak lagi sesuai dengan Alkitab ini. Jadi orang Kristen sering bicara kedatangan Tuhan yang kedua kali katanya. Sebenarnya tidak ada istilah kedua kali itu yang ada. Kedatangan Tuhan kedua kali di dalam perjanjian baru itu tidak ada. Jadi kedatangan Tuhan itu bukan konsepnya, karena dia orang Kristen ini jasmani dia. Kedatangan Yesus secara jasmani toh. Ketika dia datang sebagai anak domba Paskah ya di sana 2000 tahun yang lalu. Dan dia orang Kristen juga punya konsep lagi jasmani. Nanti Tuhan Yesus datang lagi secara jasmani. Itu makanya mereka bilang ini yang kedatangan pertama, ini yang kedua. Nah, konsep seperti itu tidak ada. Dan di Alkitab kedatangan Tuhan itu bersifat progresif ya. Tuhan saat ini sudah datang, sedang datang, dan nanti akan datang di manifest yang terakhirnya itu. Tapi datangnya di dalam dan melalui orang-orang kudusnya. Nah, ini yang kita mau bahas dulu ya. Kita harus lihat dulu ini kedatangan Tuhan sebelum nanti kita melihat tanda-tandanya. Hanya tandanya ya, soal waktunya enggak ada yang seorang pun tahu. Ya, itu sudah bilang jelas, jangan coba-coba nebak-nebak begitu ya. Kita hanya tahu tandanya saja ya. Tapi konsep kedatangannya kita harus luruskan dulu ya. Saya sudah sempat nulis itu. Kedatangan Tuhan itu kalau mau Bapak Ibu Saudara bisa saya kirim ya soft copy-nya. Jadi mengenai kedatangan Tuhan itu, karena saya coba jelaskan lagi sekali di sini dengan singkat saja. Kedatangan Tuhan yang disimbolkan oleh hari raya orang Israel ya. Hari raya orang Israel itu kan ada 3 yang utama ya. Yang pertama Paskah, yang kedua Pentakosta, nanti yang ketiga Tabernakel ya. Jadi kedatangan Tuhan itu pertama Paskah, yaitu ketika Tuhan datang sebagai domba Paskah dengan tubuh jasmani, dia mau mempersembahkan tubuhnya sebagai domba Paskah yang sejati. Kan selama ini Israel itu hanya simbol saja. Tapi Yesus menggenapi, makanya Yesus bilang aku enggak merombak hukum Taurat, aku menggenapinya. Itu yang pertama ya, kedatangan Tuhan dalam pesta hari raya Paskah. Makanya malam terakhir itu Yesus itu melakukan 2 perayaan itu. Dia Paskah karena dia orang Yahudi. Kedua, dia sendiri sebagai domba Paskah, dia bikin yang kita rayakan perjamuan kudus itu. Dia bilang inilah tubuhku dan inilah anggur itu, ini darahku. Dia bikin perjanjian yang baru ya. Tapi itulah dia dari 2 perayaan, jadi Paskah dan yang kita bilang perjamuan kudus itu. Dia menggenapi ya Paskah itu. Jadi nggak usah dirayakan lagi Paskah, udah digenapi kok ya. Ya orang Kristen kadang-kadang kocak juga nih diraya ini. Padahal itu tahu nggak saudaraku, itu Paskah yang kita raya itu terkait dengan Dewi Austre. Di Eropa itu ada Dewi kesuburan namanya Austre. Nah itu Dewi kesuburan itu bulan Mei April ya. Nah itu karena orang di sana zaman itu Katolik sudah mencampur-campur aja, termasuk Natal juga, Dewa Matahari. Jadi itu dirayakan ya, itu habis musim semi ya, habis musim gugur, musim semi, makanya ada telur-telurnya dan sebagainya. Austre itu akhirnya jadi Easter, bahasa Inggris itu Paskah ya. Nggak ada hubungannya itu ya. Jadi Paskah ini segenap, baru yang hari kedua Pentakosta. Itulah kedatangan Tuhan pada hari Pentakosta. Hanya kedatangannya sebagai Roh pemberi hidup.
bukan jasmani lagi. Life giving spirit, sebagai roh dia datang, ya. Jadi kalau kita punya konsep datangnya harus jasmani, ini repot, ya. Ini itu salah kaprah istilahnya, ya. Jadi yang pertama dia datang secara jasmani, yang kedua dia datang dalam bentuk roh. Pribadi kedua itu Roh Kudus, roh pemberi hidup. Disitulah Roh Kristus itu datang. Nanti yang ketiga, ya, inilah yang dia datang dengan awan-awan di dalam dan melalui orang-orang kudus. Nanti kita bahas ini, ya. Ada di sini soal ayatnya. Ayo saya mau bilang dulu. Jadi kedatangan Tuhan itu yang pertama Paskah, yang kedua Pentakosta, dan dia terus datang karena 2-3 orang berkumpul, ya dia hadir di situ kan. Jadi Tuhan itu progresif, ya, datang yang pertama sebagai jasmani, yang kedua roh pemberi hidup, terus dia datang sampai nanti dia akan datang di dalam dan melalui orang-orang kudusnya. Di istilah di sini awan-awan. Mari kita melihat dulu, ya, konsep di mana Tuhan Yesus datang di dalam, dengan awan-awan, ya. Mari kita melihat dulu ayatnya. Coba dulu kita perhatikan di sini. Ayat pasal 13 Markus ayat 26. Mari kita baca dulu ini, ya. Pasal 13 ayat 26. Di sini dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan. Ini jamak, ya, ini sangat beda sekali. Kalau awan itu tunggal dengan jamak itu beda sekali. Perhatikan dulu, ya. Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Istilah awan-awan ini, istilah Yunania nepele, itu bentuknya jamak. Artinya kalau bentuk jamak itu berarti saksi-saksi. Orang-orang kudus lah, ya. Kalau dia bentuknya tunggal, di Perjanjian Lama itu banyak itu. Awan kemuliaan itu berarti Tuhan sendiri. Tuhan itu awan kemuliaan itu tunggal dia itu. Itu berarti dia itu Tuhan. Tapi kalau dibilang dia datang dalam awan-awan, dia datang di dalam dan melalui orang-orang kudusnya. Ini diteguhkan juga dengan nubuat di Yudas, ya. Kalau sebentar kita minta bantuan dulu Yudas, ya. Yudas itu dia bicara di sana. Kedatangan Tuhan, nubuat Henok, ya itu, ya. Yudas pasal ayat berapa itu, ya? Yudas. Bentar, ya. Nih. Yudas ayat 14 juga tentang mereka. Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya sesungguhnya Tuhan datang, ya, dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang. Artinya ketika datang zaman itu, kedatangan Tuhan itu di saat itulah akan mulai kerajaan 1000 tahun, datang kerajaan surga datang ke bumi, ya. Ini juga ini diteguhkan dengan glorification by faith, glorification, kemuliaan mengganti tubuh. Itu Roma pasal 8. Itu manifestasi putra-putra Elohim. Itu juga bicara soal yang itu. Jadi ada satu peristiwa, tapi caranya dibicarakan dengan beberapa cara. Ada yang caranya di Markus ini Tuhan datang dengan awan-awan. Ada di Yudas bilang Tuhan datang beribu-ribu dengan orang-orang kudusnya. Ada Roma pasal 8, disitulah manifestasi tampilnya putra-putra Elohim untuk memulihkan segala sesuatu. Itu peristiwanya sama di akhir zaman itu. Makanya konsep kita tentang kedatangan Tuhan ini mesti dirubah. Jangan hanya 1 kali, 2 kali, tidak ada itu. Itu konsep jasmani. Sama seperti orang Farisi juga begitu. Ini ajaran-ajaran orang Farisi itu selalu jasmani. Saya perhatikan. Orang Farisi itu ajarannya mengenai Mesias. Begitu juga kedatangan Mesias itu. Daud jasmani, tentara jasmani, istana jasmani, musuh jasmani dihajar sebagainya. Maka Mesias juga musuh yang jasmani. Ahli ekonomi, ahli perang, ahli politik. Makanya ditolak Yesus. Sekarang orang Kristen ini, Farisi zaman ini, ya, nggak peduli itu ahli-ahli teologi atau apapun itu, ngajarnya jasmani juga. Kedatangan Yesus secara jasmani yang pertama itu, yang kedua harus jasmani juga, turun dia katanya. Turunnya di mana? Kalau nanti katanya semua orang mau lihat. Kalau dia turunnya di Jakarta, apa orang yang di bawah itu kan bumi bulat. Ngawur ya, diangkat lagi katanya macam-macam. Saya udah banyak bicara itu, ya, saya nggak bicara di sini. Tapi yang penting di sini Markus bilang
kedatangan Tuhan itu di dalam dengan awan-awan, artinya dengan saksi-saksi orang-orang kudus, itu yang sama dengan Yudas yang kita baca tadi Roma pasal 8. Itu artinya dia datang di dalam dan melalui orang-orang kudusnya. Karena Tuhan duduk di sorga, duduk sebelah kanan Bapa sampai pemulihan segala sesuatu. Kisah para Rasul 3 ayat 21. Ya. Nah, masalahnya kedatangan Tuhan yang ini itu yang Yesus jelasin di sini, tanda-tandanya aja. Ya, tanda-tandanya. Permulaannya dulu deh. Kalau permulaan tandanya di sini dibilang ya. Belum kesudahannya, baru permulaannya aja tandanya udah begini. Ya, selain yang menyesatkan, ada juga makai namaku, ada juga bangsa bangkit melawan bangsa, dulu perang ya. Ada juga ya bangsa bangkit melawan gempa bumi, ada kelaparan. Tapi itu baru awal. Ayat 8 ya, sebab itu semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru kan. Jadi begitu Tuhan datang, masuk zaman baru. Zaman apa? Zaman kerajaan, yang orang Kristen sering bilang milenium. Zaman kerajaan ya. Nah, jadi inilah tanda-tandanya aja ya. Hanya sekarang kita masuk poin yang penting aja lah ya. Karena kalau bicara tanda-tanda nanti ada lagi orang mau nebak-nebak. Berkali-kali nih dalam dunia kekristenan orang nebak-nebak kedatangan Tuhan ini. Ada yang terakhir yang saya juga ada di situ, itu baru ya kan. Ada orang bulan Oktober atau apa tahun 2 tahun yang lalu atau kapan? Kiamat katanya sudah dekat ya. Coba kalau tanggalnya. Satu lagi ya. Ini ada seorang hamba Tuhan ini di Indonesia, enggak seorang hamba Tuhan. Namanya Mangapin si Boya. Ini saya ingat dulu ceritanya itu. Dulu dia kayaknya dia di Bandung itu kumpul orang-orang di sana, katanya Tuhan Yesus mau datang ke Bandung sana. Kumpul mereka. Ada yang kayaknya ada yang diwawancarai sama TV itu, sampai diwawancarai. Ninggalin pekerjaannya. Dari Papua kayaknya ada yang datang ke situ, kumpul sini. Karena di sini Yesus akan datang katanya secara jasmani, ya, itu konsepnya kan. Yesus akan datang ke Bandung situ, tempatnya si Mangapin si Boya itu. Terus yang datang bukannya Tuhan Yesus, polisi. Polisi datang untuk apa? Karena orang udah jadi kerasukan di situ semua. Saya lihat tuh di TV itu peristiwa, saya nggak main-main, nggak ngeledek lagi. Semua orang juga udah tahu itu ceritanya. Ya bagaimana konsepnya Mangapin ini yang akhirnya menyesatkan. Kasihan juga pengikutnya, udah sempat ninggalin pekerjaan, ngumpul-ngumpul di situ, jual ini, jual rumahnya, jual apanya. Akhirnya yang datang bukan Tuhan Yesus, malah polisi yang datang. Ya, kayaknya masuk penjara itu kayaknya Mangapin. Nggak tahu sekarang udah keluar lagi atau bikin YouTube lagi kayaknya. Jadi ini hanya tanda-tandanya aja, ya. Yang penting kita harus pahami ada hal di sini perintah Tuhan, berjaga-jagalah. Ini yang mau kita bahas terakhir ya sebagai penutup. Yang sekaligus lah kesimpulan lah ya. Dikatakan di sini pokoknya kedatangannya itu sudah jelas begitu ya. Progresif ya kedatangan Tuhan ya. Yang pertama itu pasca Pantekosta, terus dia datang di dalam dan air ujungnya itu di dalam dan melalui orang gorok. Tampillah putra-putra Elohim itu, saksi-saksi. Ya Tuhan datang dengan kemuliaannya luar biasa ya di dalam dan melalui orang-orang kudusnya. Nah kita lihat ini yang satu poin terakhir lah ya sebagai nasihat. Ini nasihat judulnya pun bagus ini, nasihat supaya berjaga-jaga. Pasal 13 terakhir itu. Saya bacakan ya ini sebagai kesimpulan dan sebagai penutup ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu perhatikan tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab. Diperhatikan ya. Pertama kita tidak tahu kapan Tuhan datang dalam arti di dalam orang kudusnya itu. Yang kedua ada tanggung jawab. Diberikan kepada hamba-hambanya. Ya masing-masing dikatakan di sini dengan tugasnya. Ini mirip dengan kalau di Matius itu perumpamaan talenta. Ada hamba yang dikasih 1 talenta, ada yang 2, ada yang 5 ya. Ada juga yang kayak gadis bijaksana, gadis bodoh. Sama itu ya. Prinsipnya berjaga-jagalah ya. Jadi jangan jual rumah kayak itu pengikutnya itu tadi yang saya ceritakan, jual rumah, ninggalin pekerjaan. Ya, aduh, ini namanya jadi ngawur ya. Bukan begitu menantikan kedatangan Tuhan itu ya, tapi berjaga-jaga ya. Artinya kerjakan tanggung jawab kita. Kembangkan talenta kita. Ya. Itu artinya di sini dibilang berjaga-jaga. Ini berjaga-jaga itu di sini
ayat 37, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi saudara, sebagai penutup mengenai nubuat ini, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang di sini ya, datang di dalam dan melalui orang-orang kudusnya yang dinubuatkan oleh Yudas itu tuh, yang dinubuatkan dinyatakan dalam Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21 dijelasin tuh. Kita tidak tahu itu kapan terjadi. Yang jelas tanda-tandanya, permulaan tandanya itu sudah jelas, penyesatan, penganiayaan, Mesias palsu dan macam-macam, antikristus banyak itu, ya. Kita nggak tahu itu, pokoknya yang penting berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu artinya menggunakan talenta, itu berjaga-jaga ya, bukan bengang-bengong nggak jelas ya. Berjaga-jaga itu artinya gunakan talenta yang ada, gunakan kesempatan yang Tuhan berikan, kerjakan tanggung jawabmu, kira-kira begitu. Ya, itu berjaga-jaga. Bukan yang lain-lain ya. Nah, ini jangan ketipu lagi lah. Nah, nampaknya ini ada banyak pemimpin nggak bosan-bosan ini karena banyak ini yang nebak-nebak. Saya lihat dari Caki Joba juga ada yang nebak-nebak kedatangan Tuhan itu, terus dia semuanya ninggalin kumpul pengikutnya begitu ya. Oke lah, jadi kesimpulannya, saudara dan saya berjaga-jaga, ya. Gunakan kesempatan, jalankan tanggung jawab, kembangkan talenta yang Tuhan berikan. Kira-kira begitu artinya berjaga-jaga. Haleluya, amin.